Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rumaisa Siregar, kelas 4 TIB. Pada mata kuliah praktikum microcontroller ini, saya akan membangun proyek IoT sederhana, yaitu proyek Traffic Light menggunakan Raspberry Pi di software Proteus. Internet of Things atau dapat disingkat dengan IoT merupakan suatu inovasi di mana internet dikoneksikan dengan berbagai perangkat mulai dari yang berfungsi dasar hingga yang berfungsi tinggi agar mudah dikendalikan oleh manusia dengan tujuan mempermudah aktivitas sehari-hari. Teknologi IoT adalah sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari karena banyak sekali metode dan cara pembuatannya. Dengan alasan tersebut, saya melakukan pembuatan proyek simulasi traffic light menggunakan Raspberry Pi di software Proteus untuk mempelajari salah satu pembuatan proyek IoT. Langkah pertama dalam membangun proyek ini adalah install terlebih dahulu software Proteus pada PC atau laptop. Di sini sudah terinstall software Proteus. Kemudian, buka software Proteus yang sudah diinstal. Setelah layar Proteus tampil, pilih New Project atau bisa dengan Ctrl+N. Kita klik New Project. Kemudian, pada project name, kita ketik nama sesuai yang kita inginkan. Di sini, saya beri nama Raspberry Pi Project. Untuk path, pilih lokasi penyimpanan program Proteus yang akan dibuat. Kemudian, pilih Next. Lalu, pilih Create a Schematic from the selected template. Untuk desain template-nya, kita pilih Default. Kemudian, kita klik Next. Lalu, kita pilih Do not create a PCB layout karena kita tidak membuat layout PCB. Lalu, kita klik Next. Setelah itu, kita pilih Create Flowchart Project. Untuk family, kita pilih Raspberry Pi. Dan untuk controllernya, kita pilih Raspberry Pi 3. Kemudian kita klik Next. Lalu kita klik Finish. Pada schematic capture, telah terdapat komponen Raspberry Pi. Lalu pada Visual Designer, telah terdapat flowchart kosong untuk program yang akan kita buat. Pada Visual Designer, kita dapat menambahkan beberapa komponen ke proyek yang akan kita buat. Untuk dapat menambahkan komponen, caranya adalah kita klik kanan pada RP13U1, lalu kita klik Add Peripheral, kemudian beralih ke Breakout. Lalu kita pilih kategori yang kita inginkan. Misalnya, di sini kita ingin menambahkan komponen LED ke proyek kita. Untuk menambahkan LED, kita pilih kategori Breakout Peripherals. Kemudian, kita pilih komponen LED yang kita inginkan. Contohnya, LED merah. Lalu, kita klik Add. Kemudian, kita juga akan menambahkan LED kuning dan LED hijau. Hal ini diperlukan untuk membangun proyek sistem kontrol traffic light, di mana memerlukan 3 buah warna LED, yaitu LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Dengan cara yang sama, kita klik LED kuning, lalu kita klik Add. Kemudian kita pilih LED hijau, lalu kita klik Add.
Jika semua komponen sudah ditambahkan, kita klik close. Komponen-komponen yang kita tambahkan tersebut juga sudah terdapat pada schematic capture. LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Kemudian, program yang dapat kita lakukan adalah menyalakan dan mematikan LED-LED tersebut seperti traffic light. Pada awalnya, kita atur seluruh LED dalam keadaan off atau mati. Hal itu diatur pada fungsi setup. Jadi, pada flowchart opsi setup, kita drag and drop LED merah off. Kemudian, LED kuning off. Kemudian, kita drag and drop juga LED hijau dalam keadaan off. Setelah mengatur flowchart opsi setup, kita lanjutkan dengan flowchart opsi loop. Pada flowchart fungsi loop, pertama kita drag and drop blok LED merah on untuk menyalakan LED merah. Lalu, kita dapat menentukan berapa lama LED merah tersebut akan menyala dengan menggunakan fungsi delay. Kita dapat mengubah lamanya delay dengan cara mengklik 2 kali pada blok delay tersebut. Di sini saya akan mengubah delay atau mengatur lamanya delay untuk LED merah menjadi 5 sekon. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita drag and drop blok LED merah off untuk mematikan LED merah. Kemudian kita lanjutkan dengan drag and drop blok LED kuning on untuk menyalakan LED kuning. Lalu kita akan menentukan berapa lama LED kuning tersebut akan menyala dengan menggunakan fungsi delay. Untuk LED kuning, saya atur lamanya delay 2 sekon. Lalu kita drag and drop blok LED kuning off untuk mematikan LED kuning. Setelah itu, kita drag and drop blok LED hijau on agar LED hijau menyala. Kemudian, kita juga menentukan berapa lama LED hijau tersebut akan menyala dengan menggunakan fungsi delay. Saya akan mengatur lamanya delay untuk LED hijau menjadi 3 sekon. Terakhir, kita drag and drop blok LED hijau off untuk mematikan LED hijau. Ini adalah bentuk flowchart program yang telah kita buat untuk membangun proyek IoT Sistem Kontrol Traffic Light menggunakan Raspberry Pi. Langkah selanjutnya adalah kita simulasikan proyek IoT Traffic Light ini. Sebelum mensimulasikan proyek, kita harus mengaktifkan debug terlebih dahulu. Caranya dengan kita klik opsi debug. Hal ini diperlukan agar kita dapat memeriksa semua program apakah telah terpilih atau tidak, dan apakah semua hal ada atau tidak. Jika semuanya ada, selanjutnya kita klik OK. Lalu, debug secara otomatis akan diaktifkan.
Setelah mengaktifkan debug, selanjutnya kita klik opsi build, lalu kita pilih build project. Setelah proses kompilasi berhasil, kita klik tombol play untuk mensimulasikan proyek yang telah kita buat. Simulasinya sedang berjalan. Kemudian kita lihat pada schematic capture. Pada simulasi tersebut diperoleh hasil bahwa kondisi awal seluruh LED dalam keadaan off atau mati. Lalu dalam waktu sekitar 5 detik, LED merah akan menyala. Kemudian setelah 5 detik, LED merah akan kembali mati. Dan dilanjutkan dengan LED kuning akan menyala selama 2 detik. Lalu setelah 2 detik, LED kuning akan kembali mati. Kemudian LED hijau akan menyala selama 3 detik. Lalu LED hijau akan kembali mati. Pada program flowchart fungsi loop ini, program akan terus-menerus bekerja berulang-ulang atau looping hingga alat dimatikan dengan cara menekan tombol stop. Jika proyek yang kita inginkan telah bekerja sesuai yang diharapkan, hal tersebut menandakan bahwa proyek yang kita buat benar.